Halo kawan-kawan pionir dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Up Official 88. Masih bersama saya Ricky Ardi. Semoga hari Anda secerah Bitcoin ya kawan-kawan ya, yang kita impikan bersama tentunya. Kali ini saya akan membahas update terbaru dari P-Network yang mungkin bikin Anda penasaran, atau bahkan bikin Anda ingin langsung membuka yang namanya aplikasi P-Network dan memeriksa beranda Anda. Jadi siap-siap untuk mendapatkan informasi terbaru dan mungkin juga beberapa spekulasi yang bisa bikin Anda tertawa atau bahkan bikin Anda mikir keras. Mari kita mulai. Lanjut. Salah satu postingan komunitas Pi, khususnya pendukung GCP Indonesia ya teman-teman ya, di sini memberitakan bahwa berita besar bagi semua pelopor dan pendukung Pi, termasuk P-Network ya, kini secara resmi sudah terdaftar sebagai sponsor untuk konsensus 2025 di Toronto, Kanada ya teman-teman ya. Jadi salah satu acara blockchain terbesar dan paling disegani di dunia, beberapa bahkan menyebutnya Super Bowl of Blockchain, di mana hal ini menandai yang namanya langkah signifikan menuju pengakuan dan legitimasi yang lebih besar bagi ekosistem P-Network itu sendiri ya. Jadi selama bertahun-tahun para kritikus menganggap Pi sebagai perangkat lunak yang tidak berguna atau sekedar aplikasi tanpa masa depan yang nyata tentunya. Namun kini Pi berbagi sorotan dengan para tokoh terkemuka dalam inovasi kripto, Web3 dan DeFi. Jadi pembicaraan terkemuka pada acara tersebut antara lain di sini adanya Dr. Nicholas Kokless itu sendiri ya, pendiri P-Network ya teman-teman ya, Eric Trump Organizer, Sergey Nozari Kenling, Justin Sun, dan masih banyak ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini di video yang sudah saya tampilkan ya. Baik Anda sebagai orang yang skeptis maupun pendukung setia GCP, ini adalah sesuatu yang membuat kabar ini cukup gembira ya kawan-kawan pionir ya. Jadi disinilah kita tahu ya bahwa pelopor konsensus di 2025 di Toronto, Kanada itu sudah ada ya teman-teman ya. Jadi kita di sini kembali lagi ya kawan-kawan ya, dari 16,5 ribu mata uang kripto di dunia saat ini, Pi yang baru saja diluncurkan 2 bulan lalu berada di posisi ke-26 kawan-kawan. Dan Anda pikir Anda tidak akan bisa optimis ya tentang hal itu ya. Jadi ini baru permulaan. Jadi seandainya kita dapat beli sebanyak yang Anda bisa, karena begitu kecepatan Pi sudah meroket dimulai ya kawan-kawan ya, mungkin kita tidak akan dapat mengejarnya itu ya untuk mencapai nilai segitu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali di mana konsensus di 2025 ditetapkan sebagai momen bersejarah bagi blockchain dan Web3 ya kawan-kawan ya. Dan jaringan Pi itu sudah mencuri perhatian, seperti Forbes menyebutnya Super Bowl Blockchain, yaitu Piala Dunia Web3, dan mereka benar sekali. Di sini sudah jelas ya akan ada tokoh-tokoh penting yang tampil di Toronto, seperti Eric Trump, wakil presiden eksekutif The Trump Organizer ya itu sendiri ya, dan Nicholas Kokless sebagai pendiri dan kepala teknologi di P-Network. Jadi kehadiran mereka bersama-sama membuktikan bahwa P-Network bukan sekedar proyek inovatif, tetapi kekuatan yang menarik perhatian dunia keuangan global ya tentunya ya kawan-kawan ya, dari Washington DC hingga sekitarnya. Jadi mengapa hal ini cukup penting kawan-kawan? Karena hal ini cukup penting karena Forbes menyoroti bahwa konsensus di 2024 mengelola aset senilai 4 triliun dolar ya, dan tahun ini lebih dari 20.000 peserta dari 100 negara diharapkan hadir kawan-kawan. Disinilah masa depan keuangan dan teknologi dibentuk, dan P-Network dengan visinya untuk dapat mendemokratisasi akses ke mata uang kripto hadir untuk mengukir yang namanya sejarah. Kemudian apa selanjutnya kawan-kawan?
konsensus di 2025 akan menjadi yang namanya platform bagi P-Network itu sendiri untuk menunjukkan kepada dunia apa artinya menghadirkan yang namanya blockchain ke tangan jutaan orang biasa. Jadi dari Washington hingga Toronto ya, pesannya jelas ya. P-Network tidak hanya didengar, ia akan dapat mengubah permainan. Begitu ya teman-teman ya. Itu adalah postingan yang cukup beredar di grup Pionir Indonesia ya kawan-kawan ya, komunitas Indonesia ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Untuk kali ini beranda P-Network telah berubah ya kawan-kawan pionir ya, pada tanggal 18 April tepatnya 22.05 ya teman-teman ya. Di sini core team menuliskan peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan kini tersedia. Peta jalan menguraikan bagaimana migrasi pertama, migrasi kedua dengan bonus rujukan, dan migrasi berkelanjutan secara berkala akan diprioritaskan dalam urutan tersebut. Blog ini juga menjelaskan lebih lanjut mengenai tokenomics dan struktur pasokan Pi, termasuk bagaimana setiap alokasi dikaitkan secara profesional dengan imbalan penambangan migrasi pionir, memastikan keadilan insentif yang selaras dan transparansi di seluruh jaringan. P-Network telah mencapai yang namanya tahap penting dalam perjalanannya ya kawan-kawan pionir, yaitu apalagi kalau bukan yang namanya menuju mainnet. Dalam blog terbaru, tim P-Network juga membagikan peta jalan migrasi mainnet yang jelas dan terstruktur ya tentunya ya teman-teman ya. Mari kita simak kembali ya bagaimana P-Network akan melakukan migrasi ini dengan prioritas yang tepat. Migrasi pertama ini kita bisa contohkan seperti pondasi ya, dimana pondasi itu ya harus kuat ya. Karena migrasi pertama akan fokus pada penyelesaian antrian awal. Jadi termasuk imbalan dasar ya, pembentukan lingkaran keamanan, penguncian token, penggunaan aplikasi Pi, dan imbalan node. Di mana proses ini memastikan fondasi yang kuat untuk migrasi selanjutnya. Dengan demikian, P-Network dapat memastikan bahwa setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dan berkembang. Kemudian migrasi kedua itu adalah seperti bonus rujukan ya kawan-kawan ya, dimana setelah migrasi pertama selesai, P-Network akan fokus pada migrasi kedua. Tentunya di tahap ini bonus rujukan untuk anggota tim yang sudah dapat menyelesaikan yang namanya KYC akan mulai diproses. Ini adalah langkah penting untuk mendorong partisipasi aktif dan pertumbuhan komunitas P-Network itu sendiri, teman-teman. Kemudian migrasi berkelanjutan di sini stabil dan terstruktur ya, di mana setelah 2 tahap awal P-Network akan melakukan migrasi secara berkala yang bisa dilakukan bulanan atau triwulanan tergantung pada kebutuhan dan perkembangan jaringan tersebut. Di mana proses ini memastikan bahwa migrasi token Pi ke mainnet dilakukan dengan stabil dan terstruktur tentunya. Adanya tokenomics dan struktur pasokan Pi ya, di mana P-Network juga menjelaskan ya teman-teman ya, tokenomics dan struktur pasokan Pi secara detail. Setiap alokasi token akan dilakukan secara profesional terkait dengan imbalan penambangan yang dimigrasi para pionir. Ini juga memastikan keadilan ya kawan-kawan ya, di mana insentif yang selaras dan transparansi di seluruh jaringan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil untuk beranda P-Network pada hari ini ya teman-teman ya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 April di tahun 2025 ya. Peta jalan migrasi mainnet P-Network ini menunjukkan komitmen tim inti untuk melakukan yang namanya proses migrasi dengan adil dan transparan. Dengan adanya prioritas yang tepat dan struktur yang jelas, di mana P-Network siap menuju masa depan yang cerah.
Jadi mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dan terus dukung P-Network dalam perjalanan ini. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, di like, dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Thank you, terima kasih.